kita akan membahas istilah zuhud ya, yang pernah atau sering kita dengar di masyarakat. Dan kita doakan keluarga yang tidak bisa hadir pada malam ini, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, keselamatan, baik agamanya, dunianya, keluarga, dan hartanya, serta ditutup dari aib, dari dosa dan kesalahannya, dan ditentramkan hatinya karena sudah terbiasa dengan taat. Dan kita berdoa semoga keluarga yang tidak hadir pada malam ini dijaga oleh Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah, baik sebagai pribadi, keluarga, baik pekerja, buruh, karyawan, baik para pedagang. Mudah-mudahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan yang tadi kita sampaikan, kita akan mengenal apa itu istilah zuhud. Sering orang mengatakan atau ada orang yang beranggapan bahwa zuhud itu hidup tanpa harta. Zuhud adalah orang yang hidup miskin. Ini anggapan yang salah atau kurang paham. Kalau kita berbicara tentang zuhud di dalam Al-Quran maupun hadis, nanti akan dibahas. Yang pertama, kita temukan hadis yang bersumber dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Qala, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, billani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, kepada suatu amalan, satu pekerjaan, idza ana amiltuhu, apabila aku sendiri yang melakukan perbuatan itu, ahabbani Allah wa ahabbaniyan nas, niscaya Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia. Pertanyaannya, amalan apa yang menyebabkan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia? Lebih kurang begitu kalau disederhanakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah, juhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wajhad fima aidin nas yuhibbuka, dan berjuhudlah pada apa yang ada di manusia, berjuhudlah pada apa yang kamu lihat, kamu dengar ada pada manusia, pada orang lain, yuhibbuka, niscaya mereka akan mencintaimu.
Baik, itu di dalam hadis. Ada dua intisari. Yang pertama, hadis itu memberikan perintah untuk zuhud pada dunia akan membuahkan kecintaan Allah. Dua, zuhud pada apa yang ada di sisi manusia maka akan mendatangkan kecintaan manusia. Kita belum berbicara apa itu zuhud, baru berbicara tentang hadisnya. Lalu kita temukan juga di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang-orang mukmin di kalangan keluarga Fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini surat Ghafir ayat ke-38 sampai 39. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Itu kalau suaranya tinggi ya. Kita rendahkan. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Emang masih tinggi ya. Kalau mau rendah tinggal direndahkan. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'un ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Itu kalau suaranya rendah. Karena sound systemnya bagus jadi terbawa bagus. Terjemahnya, orang-orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Belum dibahas pada ayat ini zuhud. Belum. Istilah zuhudnya tidak ada dalam ayat ini. Tetapi ayat ini akan menerangkan tentang zuhud. Kemudian dalam surat Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu wahai orang-orang kafir lebih mengutamakan memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Belum berbicara istilah zuhud, hanya menerangkan orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Lalu dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yami fal yandur bima yarzi'. Terjemahnya begini, demi Allah. Ini sering juga kalimat demi Allah sekarang kita dengar di beberapa ustadz, sedikit-sedikit demi Allah, meniru kebiasaan orang Arab. Begini Pak, sebelum saya lanjutkan, demi Allah itu ada dua. Ada demi Allah dalam pengertian sumpah, ada demi Allah itu diucapkan untuk menegaskan, untuk
meneguhkan pembicaraan, untuk meyakinkan pembicaraan. Itu tidak termasuk sumpah. Contoh, saya tadi disuguhi bakso mercon sama teh ica dan kru dan air jeruk. Lalu dia nawarin, "Ustadz, air jeruk panas dingin?" "Panas." "Pakai gula tidak?" "Tidak." Tapi dia maksa, "Kayak gula lah dikit," gitu. Lalu saya katakan, "Demi Allah jangan pakai gula," umpamanya. Nah, ica itu karena maksa, padahal saya sudah katakan, "Demi Allah jangan pakai gula." Itu bukan sumpah, ingin meyakinkan bahwa saya tidak ingin pakai gula, gitu. Bukan promosi, ini mah disuguhan bakso teh ica, gitu. Baksonya bakso mercon lada, gratis nih, mau dibayar disuguhan teh ya. Nah, bolehkah kita sekarang mengatakan demi Allah? Boleh. Contoh kedua, "Bang, makan malam udah tadi di jalan nasi goreng sama Ustadz Ansor." "Bener, bener, demi Allah saya tadi sudah makan nasi goreng dengan Ustadz Ansor." Itu boleh, tapi bukan sumpah. Lalu perbedaannya bagaimana kalau demi Allah itu sumpah? Begini. Pertama, jika seorang suami menuduh istrinya berzina, atau sebaliknya seorang istri menuduh suaminya berzina, bukan berzina ya, berzina, awas, bukan zina. Kalau zina artinya perhiasan, jadi bukan zina tapi zina. Nggak ada zina bahasa Arab, intinya selingkuh. Kalau zina bahasa Quran, bahasa Arab, artinya perhiasan. Tapi kalau zina, perselingkuhan, melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Oke? Balik. Seorang suami menuduh istrinya berzina, atau istrinya menuduh suaminya berzina, tetapi tidak ada barang bukti, tidak ada saksi, gitu ya. Tidak ada barang bukti yang akan memberatkan bahwa tuduhannya benar. Tidak ada juga saksi. Saksi itu menampakkan sesuatu yang tadinya tersembunyi jadi terlihat. Tadinya tersembunyi jadi terlihat. Tadinya tidak mengaku, karena sudah ada bukti jadi mau tidak mau harus mengaku. Itu namanya saksi. Ketika suami menuduh istrinya berzina atau istrinya menuduh suaminya berzina tanpa bukti, tanpa saksi, maka di sanalah keduanya melakukan sumpah yang disebut dengan li'an. Namanya apa? Li'an. Kalau kemarin keluarga korban, termasuk korban yang katanya terbunuh itu, jangan disebutkan ya, bisa ditewak abdina. Keluarga yang terbunuh di kilometer 50 itu ya, itu kan melakukan sumpah, demi Allah jika anak kami bersalah melakukan apa dan sebagainya, maka turunkanlah siksa kepada keluarga kami. Namun jika ternyata anak kami tidak berdosa, tidak bersalah, maka yang membunuh termasuk dalang dan otaknya saya serahkan kepada Allah untuk dikirimkan siksa. Itu pun namanya li'an. Cuma di mensos dikenalnya mubahalah. Mubahalah sekalian mempengaji. Mubahalah itu istilah Quran dalam surat Ali Imran. Kalau mukmin dengan kafir berdebat, adu argumen, mempertahankan keyakinan, ternyata mentok gitu, masing-masing merasa benar,
gitu. Masing-masing merasa benar. Lalu masing-masing bersumpah. Nah, sumpahnya dibarengi, didampingi oleh keluarga, bawa anak, bawa istri, bawa keluarga, disaksikan oleh semua manusia. Dalam surat Ali Imran dikatakan panaj'al laknatallah. Begini, ya Allah, jika keyakinan kami ini benar sementara mereka yang salah, turunkanlah siksa Allah kepada mereka. Itu namanya mubahalah, sering disebut sumpah pocong, padahal bukan sumpah pocong namanya, tapi mubahalah. Boleh dilakukan? Boleh, tapi syaratnya bawa keluarga, disaksikan oleh orang banyak. Dan begini, siksaannya akan diturunkan oleh Allah, bisa cash pada hari itu, bisa dinantikan. Seperti yang terjadi dulu Persatuan Islam persis, Tuan Hasan kalau nggak salah ya, pernah bermubahalah dengan Ahmadiyah atau dengan ateis, koreksi kalau saya salah, karena guru besar Persatuan Islam itu ahli debat, seperti yang sekarang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Kalau Hasan dulu ya ke murid-muridnya pun sama sih sebenarnya. Jamaah Persis itu dia pandai berargumen, dalilnya kuat, hujahnya kuat, susah dibantah gitu ya. Tapi kalau mentok nih, perbedaan ijtihad, perbedaan fikih, tidak usah sumpah, jangan sumpah. Persis dengan NU mengadakan sumpah, nggak usah itu ya, jangan sumpah demi Allah, nggak usah, karena itu wilayahnya wilayah fikih, pemahaman ijtihad. Ijtihad itu begini Bu, bersungguh-sungguh meneliti dalil yang sifatnya masih umum, baik di Quran maupun di hadis, dengan dibantu oleh perangkat ilmu ulumul Quran, ilmu hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Itu seorang mujtahid. Tidak bisa kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa usul fikih, tidak bisa ilmu hadis, berijtihad, nggak bisa itu. Contoh, kita sedang ada di satu tempat yang asing, katakan di hutan atau di gunung. Lalu kita tidak tahu arah kiblat tidak tahu. Kompas pun tidak bawa. Melihat ke bintang masih siang, bingung, mencari tempat orang yang lalu lalang tidak tahu juga. Lalu kita ngomong begini, ya Allah, dikira-kira nih ke sini gitu, ke situ, dikira-kira gitu. Lalu perkiraan kita katakan arahnya ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, Bu, kiblatnya salah. Seharusnya bukan ke sana, tapi ibu bergeser ke sebelah kanan. Ibu bapak tidak boleh mengatakan saya ijtihad. Kenapa? Sebab ibu sholat menghadap ke sana pun tidak berdasarkan ilmu gitu, tapi berdasarkan perkiraan. Paham tidak? Kompas nggak bawa. Kalau begini mah, ibu bapak bawa kompas. Ketika disimpan kompas itu mengarah ke sana, itu baru ijtihad, ada ilmunya. Paham? Kalau dikira-kira bukan ijtihad itu namanya, ya.
Oke. Nah, kembali kepada yang tadi. Kalau perbedaan fikih dan perbedaan ijtihad tidak boleh saling melaknat. Sekali lagi, tidak boleh saling melaknat, menurunkan siksa. Yang tidak kunut, mudah-mudahan Allah mengirimkan siksa. Nggak boleh itu. Tidak boleh. Tugas kita itu menyampaikan, memberikan pemahaman, bukan melaknat, bukan menghujat. Oke, lanjut. Karena jadi kadinya iya sudah ilmu. Jadi paham Bu? Demi Allah untuk meyakinkan, demi Allah untuk sumpah. Kemudian sumpah berikutnya yang disebut dengan nazar. Contoh, demi Allah Ustadz, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan menghibahkan sebidang tanah itu kepada si fulan. Itu sumpah. Kalau dilanggar itu apa? Di musola. Dilanggar itu diingkari, tidak dilakukan. Maka menurut surat Al-Maidah ayat 89, dia wajib membayar kiparat. Kiparatnya saum 3 hari, tidak berturut-turut, bebas. Yang penting 3 hari. Tidak mampu saum, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan hamba sahaya. Itu namanya sumpah nazar. Ya. Ini calon penerus Masjid Al-Haq ya. Lanjut ya. Oke. Jadi boleh ibu bersumpah? Boleh. Ladaan entong put, demi Allah entong tekudu eta mah put. Demi Allah ieu sambal mah meuni lada tekudu eta mah. Leutik teuing atuh. Cuma kalau orang Arab Pak sudah biasa mengatakan demi Allah. Baik. Nah, kita lanjut sekarang. Seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, seandainya harga dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Sekali lagi, ini bahasanya agak dalam ya. Oh, nuju narongton. Seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Kartos tuh, tentunya. Abdi gak ngerti. Seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Berarti dunia ini lebih rendah lagi, lebih hina lagi lebih daripada sayap nyamuk, lebih rendah daripada sayap nyamuk. Ibu tahu nyamuk? Ya, kita berikan ilustrasi nyamuk. Begini, ini juga biasanya jadi sifat manusia. Begini, nyamuk itu hidupnya di mana? Di tempat yang bersih, tempat yang kotor. Tempat yang kotor. Satu. Senangnya apa? Menghisap. Menghisap apa? Darah. Sebelum menghisap darah, menggigit, ya kan? Menggigit terus menghisap darah. Lanjut. Nyamuk itu
Kalau dibiarkan menggigit akan gatal, plus sakit, plus darah kita berkurang. Oke? Aduh, garandengnya. Mudah-mudahan dipasihan hidayah. Ya. Yos, kan. Aduh. Teringat kepada pernyataan Rasulullah begini, Bu. Ketika Rasulullah sedang khutbah, sedang pengajian, cucunya datang, nangis, digendong. Lalu Rasulullah mengatakan begini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu ujian. Nah, itu ujian, ya, bukan siksaan, tapi ujian. Cuma nggak ganggu seetik gitu ya. Oke, lanjut ya. Paham, Bu? Nyamuk itu binatang kecil, tinggalnya di daerah yang kotor, senangnya menggigit, menghisap darah. Kalau dibiarkan gatal, tapi kalau ditepak terbang. Surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Itu saja. Al-Baqarah ayat 26, ya. Allah tidak malu membuat satu pelajaran. Perhatikan oleh kamu nyamuk, gitu bahasa sederhananya. Kalau ibu bapak membaca Al-Baqarah ayat 26, perintahnya begini, coba pelajari oleh kamu nyamuk, gitu. Nyamuk itu tinggalnya senang di tempat yang kotor, menghisap darah orang meskipun sedikit, dibiarkan gatal mengganggu, tapi kalau digebuk hiber, terbang. Apa pelajarannya? Bukan obat nyamuknya saja, gitu. Kamu jangan seperti nyamuk. Kamu itu harus hidup bersih. Sudah mah hidup di tempat yang kotor, makanannya pun kotor, usahanya pun kotor, sudah gitu pandai menghisap keringat orang lain. Jadi pengganggu hidup kamu itu seperti nyamuk. Cek orang Sunda mah manusia ngerengit. Kalau bahasa Indonesianya manusia seperti nyamuk. Artinya nyamuk itu dibuat pelajaran, dibuat satu pelajaran untuk manusia. Kamu harus bersih, apik, bersih makanan, bersih minuman, bersih pakaian, bersih usaha. Jangan menghisap darah orang lain. Tenaganya dihisap, hartanya dihisap, manfaatnya diambil untuk kepuasan kamu. Itulah nyamuk. Selanjutnya, nyamuk kalau sudah kenyang mati. Nyamuk kalau sudah kenyang mati. Paham, Bu? Paham tidak? Nyamuk kalau sudah kenyang mati. Manusia juga sama. Kalau makan terlalu banyak, apa yang terjadi? Ngantuk ya. Kalau banyak makan, banyak gaji, banyak lemak, pasti dampaknya ngantuk, ujung-ujungnya mati juga. Nah, jadi kata Rasulullah, seandainya harga nilai dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, Allah tidak mau memberi orang kafir walaupun seteguk air. Artinya
dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada sayap nyamuk. Kamu jangan seperti nyamuk, gitu. Paham? Kamu di dunia hidupnya kotor, menghalalkan segala cara, menghisap darah orang, menghisap keringat orang demi kepentingan kamu. Itu. Kartos? Insya Allah, mudah-mudahan. Nuhun. Ya, kita lanjut. Lalu apa makna zuhud di dunia itu? Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memberikan definisi, zuhud itu adalah berpaling darinya dengan sedikit dalam memilikinya, menghinakan diri darinya serta membebaskan diri darinya. Karena tebu can untung api-api, berpaling darinya dengan sedikit memilikinya. Artinya boleh memiliki, boleh, tapi sedikit. Berbicara tentang sedikit dan banyak relatif. Rumah kita yang ukurannya 12-20, harganya itulah 1,5 M, itu sedikit dibandingkan dengan harga rumah yang nilainya 10 M, ya kan? Tapi 1,5 M bisa gede dibandingkan dengan harga yang 500 juta. Sedikit dan banyak pun relatif. Ini belum jelas apa zuhud itu. Intinya berpaling sedikit, memilikinya pun sedikit tapi relatif. Lanjut. Az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halal wala idaatil mal. Begini Bu, zuhud terhadap dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Bukan itu. Walakinna zahadah fid dunya alla takuna bima piyadaika asaqo bima piyadillah. Tetapi zuhud terhadap dunia itu adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Kartosan, engkau begitu yakin terhadap apa yang di sisi Allah dibandingkan apa yang ada pada diri kita. Paham tuh? Lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di tangan kita. Yang ada di tangan kita belum tentu jadi milik kita. Paham? Ibu dari jalan, dari Bandung beli martabak, beli nasi goreng, sudah yakin jadi milik? Belum tentu. Pas datang ke rumah, ada tetangga, ada agen, ada tamu yang datang. Tugas kita sebagai pemilik rumah harus menghormat tamu. Tadinya mau dimakan, akhirnya diberikan kepada tamu itu. Itulah zuhud. Tapi bukan berarti kita tidak makan. Sedikit buat tamu, sedikit buat kita. Itu maksudnya. Namanya zuhud. Kedua, zuhud berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah itu daripada kembalinya dunia itu kepadamu. Contoh, gelas ini, air ini pecah, tumpah, blok, tumpah. Kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di apa, gelas air yang tumpah ke kain ini diperas, bisa tidak? Bisa. Ya, bisa tidak? Bisa. Mungkin. Tapi kita tidak.
daripada memikirkan air yang tertumpah di atas meja terserap oleh kain, mending kita cari lagi air yang baru. Paham? Paham tuh? Ibu kehilangan anak, anak milik siapa? Milik Allah. Kita mah hanya dititipi anak. Daripada kita berpikir bagaimana Allah menghidupkan anak kita yang sudah mati, mending saya tidak mau mengidharkan, mending serahkan kepada Allah. Apa mau produksi lagi atau mau mengadopsi anak? Bapak dan ibu lebih pintar daripada saya. Oke? Itu zuhud namanya. Jadi tidak larut dalam musibah, karena kita itu hanya dititipi oleh Allah. Hartos mengesan menyat ke hartos. Seberapa menit deh Pak? 6 menit. Jadi ada pamang. Baik, kita kutip sekarang pernyataan Abu Dzar Al-Ghifar. Ini terkenal, Bu. Abu Dzar itu seorang sahabat yang zuhud. Dia datang kepada Rasulullah sendirian, masuk Islam sendirian, pulang ke kaumnya sendirian, dan matinya pun dalam keadaan sendirian. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, berkat doa Rasulullah. Ceritanya menarik, Ibu. Abu Dzar Al-Ghifari itu datang mencari Islam sendirian, pulang ke kampung halamannya sendirian, dan matinya pun dalam keadaan sendirian. Tapi Rasulullah sudah wafat. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifar, kita baca riwayatnya cukup menarik. Dia datang sendirian mencari Islam, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, kemudian pulang ke kampung halamannya sendirian, lalu mengumumkan keislamannya di depan kaumnya, dan mati pun dalam keadaan sendirian di zaman dan ditemukan oleh kapilah Utsman bin Affan. Dari pandangan yang jauh ada gubuk atau rumah, setelah didatangi ternyata itu rumahnya Abu Dzar Al-Ghifar. Al-Ghifari, suku Ghifar itu kaum perompak, bukan perampok tapi perompak, dan sering dilalui oleh para pedagang Quraisy, sehingga Abu Dzar tidak ada yang mengganggu, karena memang orang kampung yang terkenal para begal atau para perampok atau para perompak, ya. Dan dia salah satu sahabat yang dikenal zuhud dalam urusan dunia. Sekali lagi ya, sebelum ditutup, bukan harus miskin zuhud itu, kaya pun bisa zuhud. Nanti ada cerita yang cukup bagus di sini. Ada nasihat dari Abu Dzar Al-Ghifari begini: kalau kita mendapatkan pujian karena kebaikan, karena kelebihan, kalau kita mendapatkan celaan karena kesalahan, karena keburukan, karena kekurangan, tetapi kita tetap berada di jalur yang benar, maka itu adalah zuhud. Maka itu adalah zuhud. Jadi zuhud terhadap dunia dalam riwayat itu dijelaskan dengan 3 hal, yang kesemuanya mengarah kepada amalan hati, bukan amalan lahir. Ya, pertama,
yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih diharapkan dari apa yang ada di sisinya, di sisi manusia. Oke, harta akan ditinggalkan, keluarga akan ditinggalkan, pangkat jabatan akan pensiun, tetapi yang di sisi Allah itu kekal abadi. Kemudian seseorang yang yakin bahwa akan dicukupkan oleh Allah, itu pun termasuk yang zuhud. Jadi tidak takut gitu, tidak takut. Termasuk kalau kita sakit akan sembuh, kalau tidak sembuh jadi kifarat, itu zuhud juga. Kalau sedang jualan rame tidak lupa kepada orang, itu pun zuhud. Kalau sedang sepi masih bisa berbagi, itu pun zuhud. Kedua, jika seorang ditimpa musibah, hilang harta, anak dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan, lebih mengharap pahala di sisi Allah daripada dunia tetap ada, daripada ingin dikembalikan, kita serahkan kepada Allah. Kehilangan istri, nikah lagi, kehilangan suami, nikah lagi, kehilangan anak, adopsi atau produksi lagi. Ya, apalagi yang paling parah itu kalau kehilangan iman. Kalau sudah kehilangan iman, itu musibah agama. Ini ada doa, boleh dihafalkan tapi jarang karena tidak familiar ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat. Jadi kita tidak maksiat karena takut kepada Allah, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu, dan curahkanlah rasa yakin yang akan meringankan berbagai musibah. Nah ini tapi jarang ya, bahasanya memang agak sulit. Kemudian ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib, siapa yang zuhud terhadap dunia, dia akan semakin ringan menghadapi musibah karena yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tentu saja yang dimaksud di sini tidak mengharap dunia ini tetap ada ketika musibah dunia itu datang. Ya, sekali lagi, tidak mengharap dunia itu tetap ada ketika musibah dunia itu datang. Nah, sikap semacam ini tentu saja hanya dimiliki oleh orang-orang yang yakin gitu. Yakin COVID-19 akan berakhir. Yakin. Kita tidak berburuk sangka, kalaupun berburuk sangka kepada orang kafir boleh sebenarnya. Berburuk sangka kepada orang jahat itu wajib berburuk sangka. Kenapa? Sebab ada bekas itu. Ketiga, ketika dipuji atau dicela sama saja, tidak unjuk gigi, tidak melemah, karena yakin pujian dan sanjungan Allah lebih istimewa. Jangan ibu berharap balasan dari manusia. Begini, tugas kita itu sekarang menanam kebaikan. Begini Bu, yang saya rasakan, saya berbuat baik kepada seseorang umpamanya banyak, tidak diharapkan apa-apa, tapi satu saat Allah mengganti dengan yang lain. Saya diberi amanah sebuah mobil ya, dari orang yang miskin, kendaraannya hanya satu, tanah rumahnya tanah pemerintah, rumahnya 2 tumbak
istrinya 1, anaknya 3. Sehari-hari warung kecil. Ketika saya menerangkan tentang hisaban, lalu anaknya mendengar, bapaknya mendengar, lalu anaknya ngomong begini, "Pak, itu mobil nggak dipakai, dijual pun tidak, nanti bagaimana dihisabnya oleh Allah?" Ini ceritanya. Terus bapaknya ngomong begini, "Bagaimana caranya biar mobil itu bermanfaat?" Kata anaknya, "Berikan ke Ustadz Ansor. Ustadz Ansor itu suka ngaji kemana-mana, jihad." Lalu telepon, saya tidak percaya Bu, telepon, "Ustadz, sini ini ada mobil pakai buat ngaji." Gitu. Percaya Bu? Tidak percaya sama sekali. Saya datang ke rumahnya, waduh, kecil, daerah berpenduduk padat. Sekarang dipakai ngaji, kemana-mana ngaji. Kemarin ngurus jenazah, nganter jenazah sakit, dipakai. Nah, jadi itu hidayah ya. Ketika mertuanya nanya, itu hitungannya gimana katanya dengan Ustadz Ansor itu? Apakah Ustadz Ansor membujuk kamu biar kamu memberikan mobil? Tidak. Ustadz Ansor tidak membujuk saya, itikad saya aja dan keluarga gitu. Nah, itu zuhud. Ya. Jadi tidak perlu kaya sebenarnya, hidayah dari Allah yang akan masuk ke dalam hati. Bagaimana dunia ini bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain, dan hasilnya nanti di akhirat. Ya. Nah, saya berpikir begini, oh iya betul. Jadi yang penting kita sekarang itu berbuat baik itu saja. Satu saat Allah akan memberikan balasan dari orang yang kamu sendiri tidak memberikan apa-apa gitu, hanya mendengar di radio gitu. Saya bercerita tentang hisab. Kedua, ada kakek-kakek orang Cibaribis, Banjaran, dekat Gunung Gunung Puntang. Dalam materi ceramah saya sama menjelaskan bagaimana bertobat yang benar, jangan membanding-bandingkan amal soleh dengan orang lain, semampunya aja. Itu yang diambil oleh orang tua itu. Datang usianya 73 tahun, bawa motor pakai ojek dari Gunung Puntang, 35.000 ongkosnya, dan bercerita ke saya, "Ustadz, Bapak mendengar cara bertobat yang Ustadz sampaikan sedikit." Kemudian dia datang membawa sekarung jagong, jagong. Ketika saya datang ke rumahnya, bilik kecil, punya tanah sih, tanahnya ada. Istrinya bongkok begini Bu, bongkok. Jadi saya berpikir, ya itulah hidayah dari Allah. Kita tidak menyangka, yang penting berbuat baik. Kayak ketika saya dulu siaran sampai sekarang, tugas saya itu, niat saya itu membacakan ayat, membacakan hadis, menerangkan ala kadarnya, sewajarnya, bagaimana orang paham lalu diamalkan gitu ya. Nah, ini ada kisah menarik Bu, orang kaya ini juhud, tapi orang kaya juhud. Jadi begini, ada orang kaya lalu ditanya, "Kenapa kamu berbicara zuhud, hidup harus sederhana, sementara kamu katakan segala ada, rumah, kendaraan, tempat tinggal dan sebelumnya, dan seterusnya, banyak sekali." Sehingga ada perkataan begini, "Anta ta'muruna bizuhdi wa taqalluli wal balaghah wa tarki ta'ti bil bada'i, kaifa dha?"
Engkau menyuruh kami untuk zuhud, sederhana dalam harta, hidup sepadan, tidak lebih tidak kurang. Tapi kami melihat kamu memiliki banyak harta, mengapa bisa begitu? Lalu Ibnul Mubarak menjawab, ya Aba Ali, hei Abu Ali, panggilan Fudail bin Iyad, innama af'alu dza li asuna wajhi. Sesungguhnya hidupku seperti ini, banyak harta, untuk menjaga wajahku. Wa ukrima arodi, menjaga wajahku, tidak meminta-minta kepada orang lain, dan aku bekerja untuk memuliakan kehormatanku. Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi, dan aku pun bekerja agar bisa membantu untuk taat kepada Rabbku. Jadi kalau bapak ibu sekarang masih bekerja, nambah agen di mana-mana, tujuannya supaya tidak meminta-minta, untuk menjaga kehormatan, supaya membantu orang lain, kemudian untuk taat kepada Allah, itu adalah zuhud. Belum tentu dia gila dunia selama tidak menghalalkan segala cara. Tidak seperti apa tadi? Nyamuk menghisap darah, memanfaatkan keringat orang lain, kaya dengan memiskinkan orang lain, kuat dengan melemahkan orang lain. Tidak seperti itu. Jadi zuhud bukan berarti benci kepada dunia, tetapi dunia dijadikan sebagai ladang untuk akhirat. Nah, sebelum nanti kita tutup, alangkah baiknya saya sampaikan secara pribadi. Kita tutup dulu layarnya. Begini Pak, masing-masing akan ditanya pribadi dulu ya. Seorang laki-laki pribadinya ditanya 4, seorang perempuan ditanya 4, seorang anak pribadinya 4, seorang orang tua pribadinya 4, seorang pemimpin akan ditanya dari 4. 1, umur, 2, fisik, 3, ilmu, 4, harta. Kalau lulus menjawabnya sampai begini. Ketika Rasulullah, Abu Bakar dan Umar lapar di siang hari keluar di saat orang lain tidak biasa keluar, di jalan bertemu dengan Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu keluar? Tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali lapar. Pergilah Rasulullah dan para sahabat dan sahabat Abu Bakar di jalan bertemu dengan Umar, lalu bertanya, apa yang menyebabkan kamu keluar? Tidak ada alasan kecuali lapar yang mendorong kami. Singkat cerita, dibawa ke satu rumah sahabat, lalu disuguhi susu, makanan ala kadarnya. Kata Rasulullah, kelak nikmat yang sedang kita rasakan ini akan ditanya oleh Allah, sekalipun ya hanya rindang pohon yang menaungi diri kita. Jadi gini Bu, kalau kita di tempat yang teduh dengan keluarga, itu akan ditanya. Kita punya garasi, punya mobil, punya sawah, ditanya juga. Saya tadi dapat mie, bakso plus ayam, dapat nasi, dapat cienteh, dapat snack, ditanya. Digunakan untuk apa? Nah, setelah 4 itu ditanya, baru ditanya keluarga. Kalau saya ditanya istri, ditanya anak. Setelah ditanya istri dan anak, ditanya pembantu. Setelah pembantu ditanya, baru ditanya tentang umat. Seorang presiden pribadinya ditanya, istri, anak, pembantu ditanya, baru sebagai jabatan ditanya. 4 itu pertanyaannya.
Makanya seorang pemimpin yang adil dan mampu menjawab pertanyaan, surganya dekat dengan arsy. Tapi berat. Seorang istri ditanya pribadinya 4 sama ya, lalu ditanya tentang istri, tentang kepemimpinan di rumah suaminya, lalu ditanya tentang anaknya, karena anak itu adalah di bawah tanggung jawab istrinya. Nah, baru akan nyambung ke tetangga, ke masyarakat. Itulah hisaban. Nah, sebelum kita nanti dihisab oleh Allah di pengadilan tertinggi, lebih baik kita hisab dari sekarang. 4: umur, fisik, ilmu, dan harta. Ilmu diamalkan atau tidak, harta dari mana kemana. Itu ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjawab pertanyaan itu semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Bapak Ibu pernah menonton ceramah saya di YouTube, di Facebook, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sudah dan sedang serta akan selalu beristighfar kepada Allah agar Allah menghapus, mengampuni dosa dan kesalahan saya, khususnya umumnya kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bengkokkan, ragukan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berikanlah tenaga, bantuan, serta kekuatan agar segala ilmu yang telah Engkau berikan kami wujudkan dalam amal. Hanya Engkaulah pemberi kekuatan dan pemberi tenaga sehingga kami bisa taat dan meninggalkan maksiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.